warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, lahan yang jika kita tanami secara terus-menerus, maka kemungkinan kita juga secara terus-menerus mengaplikasikan pupuk kimia ke tanah kita. Nah, kemudian hal ini akan berdampak pada meningkatnya residu kimia dari bahan-bahan kimia yang kita aplikasikan ke tanah tadi. Nah, hal tersebut bisa menjadi racun untuk tanaman dan dampaknya bisa menurunkan produktivitas tanaman kita setiap tahunnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk tetap mempertahankan kondisi tanah kita supaya tidak rusak. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Gimana nih kabar sahabat Senang Tani semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk bertani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara untuk tetap mempertahankan kondisi tanah supaya tidak rusak, supaya tidak sakit, sehingga produktivitas tanaman yang kita tanam setiap tahunnya ini tidak menurun. Jadi kita tetap bisa mempertahankan produktivitas tanaman di lahan kita. Nah, sebenarnya kenapa sih tanah kita ini bisa sampai sakit? Nah, jadi jika kita melakukan penanaman secara terus-menerus di lahan yang sama, maka kemungkinan kita juga terus mengaplikasikan pupuk, terutama pupuk kimia ke tanah kita. Nah, pengaplikasian pupuk kimia secara terus-menerus tadi kemungkinan akan meninggalkan residu dari bahan campuran pupuk kimia. Jadi misalnya kita mengaplikasikan pupuk NPK, maka kemungkinan unsur-unsur hara ini bisa diserap oleh tanaman, tapi bahan campurannya ini masih tetap bisa berada di dalam tanah dan menjadi residu. Nah, residu ini kemungkinan akan bersifat racun bagi tanaman itu sendiri dan bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Dampaknya maka bisa menurunkan produktivitas setiap tahunnya. Jadi lama-kelamaan karena tanah kita ini semakin rusak, maka kemungkinan unsur-unsur hara yang kita aplikasikan ke tanah juga terikat oleh tanah, tidak bisa optimal diserap oleh tanaman karena banyaknya residu kimia yang berada di dalam tanah kita. Jadi lama-kelamaan tanaman kita ini akan semakin bergantung terhadap pemberian pupuk kimia. Jadi semakin lama dosis penggunaan pupuk kimia semakin bertambah, tapi produktivitasnya malah semakin menurun karena unsur-unsur hara yang tidak bisa secara optimal diserap oleh tanaman. Nah, hal ini akan menyebabkan ketergantungan tanaman terhadap pupuk kimia dan juga bisa merusak lahan kita. Jadi pertanian berkelanjutan tidak bisa terrealisasi jika kita terus-menerus bergantung terhadap penggunaan pupuk kimia. Oleh sebab itu, kita memerlukan bahan pembenah tanah. Nah, sebenarnya bahan pembenah tanah ini ada banyak sekali jenisnya ya, sahabat Senang Tani. Ada yang dari bahan organik, ini misalnya dari arang sekam, kemudian asam humat, dari kompos, dekomposer, dan bahan-bahan organik lain yang bisa kita aplikasikan ke tanah, di mana jika kita aplikasikan ke tanah, maka penggunaan bahan tersebut bisa semakin memperbaiki struktur fisik, kimia maupun biologi tanah. Selain itu, pembenah tanah ini juga bisa berasal dari mineral misalnya zeolit, kemudian dari bahan sintesis lain yang kemungkinan sudah dibuat oleh para ahli untuk bisa memperbaiki kondisi tanah. Nah, bahan pembenah tanah yang sudah biasa kita gunakan di lahan kita ini biasanya bahan pembenah tanah dari bahan-bahan organik seperti silika karbon, asam humat, kemudian kompos, dekomposer, atau dari bahan organik yang lain. Jadi, untuk bisa memperbaiki kondisi tanah kita ini supaya tidak rusak, supaya tidak sakit dan tetap bisa mempertahankan produktivitas tanaman, kita bisa mengaplikasikan bahan pembenah tanah yang mudah dijumpai. Seperti misalnya kita bisa mengaplikasikan asam humat atau silika karbon sebelum tanam untuk lebih mengoptimalkan kondisi tanah di lahan kita. Nah, di video-video kami sebelumnya sudah banyak kami paparkan bagaimana peran dari asam humat untuk memperbaiki kondisi tanah yang sudah bertahun-tahun ditanami.
jika kita mengaplikasikan bahan pembedah tanah seperti kompos ataupun secara alami dari sisa-sisa tanaman yang kita tanam, maka kemungkinan bahan-bahan tersebut akan lama untuk bisa bereaksi dengan tanah dan bisa menjadi pembedah tanah. Maka diperlukan suatu bahan yang kerjanya ini lebih cepat dibandingkan dengan sisa-sisa tanaman yang berada di tanah ini secara alami. Nah, salah satu bahannya yaitu asam humat. Jadi asam humat ini merupakan saripati dari humus, di mana humus ini merupakan lapisan tanah yang terbentuk secara alami dari proses pelapukan bahan-bahan organik yang ada di permukaan tanah, misalnya sisa-sisa daun, kemudian sisa-sisa tanaman. Nah, lama-kelamaan sisa-sisa tanaman ini akan menjadi humus, kemudian semakin kecil partikelnya dia akan menjadi asam humat. Maka penggunaan asam humat ini menjadi sangat penting untuk proses pembenah tanah karena bisa menyediakan bahan organik secara cepat di tanah dan juga bisa memperbaiki struktur fisik, kimia maupun biologi tanah. Nah, jika sebelumnya sahabat senang tani sudah mengenal power soil dengan kandungan asam humat sekitar 60%, kali ini ada produk yang menurut kami sangat recommended yaitu Impresol dengan kandungan asam humat 40% dan ada tambahan kalium sebesar 7%. Kemudian ada juga tambahan trace element. Jadi untuk kandungan asam humatnya Impresol ini adalah 55,89%, kemudian kandungan kaliumnya ada 6,29% dan trace elemennya 0,80%. Jadi berbeda dengan power soil yang lebih fokus ke kandungan asam humat dengan tambahan C organik dan NPK organik. Di sini Impresol ini lebih fokus ke kandungan asam humat dan juga kaliumnya. Jadi sebenarnya untuk bentuknya Impresol ini hampir sama dengan power soil, sama-sama berbentuk bubuk berwarna hitam. Tapi kandungan kaliumnya ini lebih tinggi yang Impresol ini. Nah, dengan kandungan asam humat dikombinasikan dengan kalium, maka ini akan sangat bermanfaat untuk proses pembenah tanah dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman terutama pada saat fase generatif. Karena dengan tambahan unsur kalium, di mana kalium ini berperan dalam proses transportasi karbohidrat ke seluruh bagian tanaman, terutama untuk proses pembentukan buah. Jadi dampaknya ke tanaman kita ini bisa lebih meningkatkan bobot buahnya. Jadi karena ada tambahan unsur kaliumnya, Impresol ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman kita. Jadi tidak usah khawatir produktivitas tanaman kita ini akan menurun dengan bantuan Impresol. Dengan tambahan unsur kalium, maka dia tetap bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen. Apalagi kalium yang terkandung di dalam Impresol ini merupakan kalium organik yang tentunya lebih mudah diserap oleh tanaman. Nah, kemudian karena kandungan yang dominan pada Impresol ini adalah asam humat yaitu sebesar 55,89%, maka Impresol ini sangat bermanfaat juga untuk proses pembenahan tanah. Apalagi pada saat fase generatif, tanaman kita ini membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk pembentukan buah. Maka harapannya dengan pengaplikasian Impresol karena kandungan asam humatnya, berbagai macam unsur hara yang kita aplikasikan melalui pemupukan di tanah kita ini akan dibantu supaya lebih mudah diserap oleh tanaman oleh asam humat ini. Jadi asam humat ini dia bisa memperbaiki kapasitas tukar kation di dalam tanah sehingga ion-ion yang terikat di dalam tanah ini bisa lebih mudah terlepas dan lebih mudah diserap oleh tanaman. Selain itu, asam humat ini juga bisa residu yang ada di dalam tanah supaya tidak menyebabkan racun bagi tanaman kita. Asam humat ini juga bisa menjadi pH buffer untuk menstabilkan pH di tanah kita supaya penyerapan unsur haranya juga lebih optimal dan juga bisa meminimalisir kemungkinan patogen untuk bisa berkembang biak di tanah kita. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pH di tanah kita ini akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara di dalam tanah juga. Maka dengan bantuan pH buffer, kondisi tanah kita ini bisa tetap optimal pH-nya, jadi ketersediaan unsur hara juga bisa tetap tersedia untuk bisa diserap oleh tanaman. Nah, di lahan kami ini sendiri, ini kami rutin
mengocorkan impresol ini dengan interval seminggu sekali dengan dosis 4 sendok makan per tangkinya. Ini biasanya kami aplikasikan secara tunggal pada lubang tanam di sini. Nah, dampaknya apa pada tanaman kita di sini? Jadi bisa dilihat ya sahabat senang tani, ini lahan yang sudah bertahun-tahun ditanami secara terus-menerus, dan di sini kebetulan baru ditanami pare, sudah petik yang ketiga kalinya. Kemudian karena saat sudah memasuki fase generatif, ini kami rutin mengocorkan impresol di lubang tanam. Dampaknya adalah penyerapan unsur hara oleh tanaman ini bisa lebih optimal, apalagi saat fase generatif, di mana fase ini membutuhkan nutrisi yang cukup banyak untuk pembentukan buah. Jadi dengan bantuan asam humat dan juga kalium yang kita kocorkan ke tanah, ini bisa lebih mempermudah tanaman ini untuk bisa menyerap unsur hara secara optimal dan juga menyediakan unsur hara kalium untuk tanaman. Dampaknya adalah pembentukan buah yang lebih optimal, kemudian bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas buah yang dihasilkan. Selain itu, dampaknya ke tanaman sendiri adalah daunnya ini lebih awet, jadi tidak mudah menguning karena kebutuhan unsur haranya bisa tetap terjaga. Jadi daun tanaman juga bisa tetap hijau, dia bisa tetap berfotosintesis secara optimal, dan ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap lama masa panennya. Jadi tanaman bisa semakin awet dan masa panen bisa semakin lama. Nah, jadi itu ya sahabat senang tani, bagaimana manfaat dari pengaplikasian impresol di lahan kami sendiri. Sahabat senang tani bisa mencoba untuk mengaplikasikan ke lahan sahabat senang tani semua, karena menurut kami produk ini sangat bermanfaat dan tidak menimbulkan efek buruk ke tanaman kita, jadi tidak menimbulkan residu kimia juga karena ini sifatnya organik, kaliumnya juga organik, asam humatnya juga organik. Jadi selain bisa dimanfaatkan untuk proses pembenah tanah, juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.